NIM 202301010006. Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Di sini saya akan menampilkan hasil dari konseling individu untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Karir yang diampu oleh Bapak Ibu Semar Putragiri, SPD MPD. Silakan duduk. Bisa perkenalkan diri dulu. Nama saya Melani, saya dari kelas KL2. Ya. Melani. Gimana hasil ulangannya kemarin? Sangat menarik. Menarik ya. Nilainya bagus nggak? Ya, lumayan bagus. Ya. Berapa bersaudara? 3 bersaudara, Kak. Bersaudara. Ibu bapaknya sehat ya? Ya, sehat. Ya, sehat. Ada Melani. Karena sudah datang ke sini, ada yang bisa kakak bantu? Ya, saya tentunya datang ke sini mau konseling dengan Kakak. Sebelumnya Melani apakah tahu apa itu konseling? Belum tahu, Kak. Ya, Kak akan jelaskan sedikit yang mengenai konseling itu. Karena adik datang sendiri sini mengajak teman, berarti di sini kalau misalnya konseling individu seperti itu ya. Konseling individu. Konseling ini yaitu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien seperti itu. Yang dimana adik sebagai klien karena datang ke sini kepada kakak sebagai konselor yang akan membantu dalam memecahkan masalah adik seperti itu ya. Apakah sudah paham? Sedangkan ini juga ada asas-asasnya supaya nanti adik nyaman dalam mengikuti sesi layanan konseling ini. Nah, asas-asasnya itu yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Apakah adik datang ke sini dengan sukarela tanpa ada tekanan dari pihak lain? Tidak ada. Sukarela ya. Yang selanjutnya itu ada asas norma, di mana nanti dalam konseling ini tetap akan menjaga norma supaya adik itu nyaman dalam konseling. Nanti supaya tidak keluar dari ruang konseling nanti dikira dilecehkan seperti itu. Sini juga ada normanya seperti itu ya. Dan selanjutnya yaitu ada asas kerahasiaan, di mana nanti masalah adik itu aman bersama kakak karena konselor itu menganut asas kerahasiaan, jadi rahasia adik itu aman. Adik bisa cerita apapun itu, jadi kakak akan menjaganya dengan baik dan rapat secara pribadi. Dan selanjutnya itu ada asas keaktifan. Nanti dalam sesi konseling ini adik harus aktif ya, saat kakak bertanya adik harus menjawab, saat menceritakan masalahnya mungkin kakak akan mendengarkan seperti itu. Apakah sudah paham? Ini sudah, Kak. Nanti sekarang untuk sesi konseling ini adik mau minta waktu berapa menit? 10 menit saja, Kak. 10 menit ya. Mungkin jika nanti ada kekurangan waktu ataupun nanti waktunya sebelum 10 menit sudah selesai sesi konselingnya, apakah adik bisa mengakhiri? Bisa. Baik. Sekarang bisa diceritakan masalahnya apa supaya nanti kakak bisa membantu seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Saya punya masalah terkait nanti saya setelah lulus SMK, saya itu bingung mau melanjutkan kemana. Bisa diceritakan lebih mendalam masalahnya? Setelah saya lulus dari SMK itu saya bingung mau melanjutkan kemana. Sementara saya itu inginnya langsung bekerja saja. Tetapi yang diinginkan oleh
kedua orang tua saya sama saya yang inginkan itu berbeda. Saya itu kedua orang tua saya itu menginginkan saya itu melanjutkan kuliah, sedangkan saya itu setelah saya lulus dari SMK saya maunya langsung bekerja saja Kak. Kakak paham dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Tentunya kamu merasa kebingungan ya. Iya. Setelah SMK mau bekerja ataupun setelah SMK mau kuliah seperti itu. Oke, apakah ada ajakan dari teman-teman kamu setelah SMK yuk kita kerja nimbrung seperti itu? Ya Kak, saya itu ikut teman-temanku. Mereka itu kebanyakan langsung bekerja saja setelah lulus SMK. Saya maunya kayak gitu. Setelah saya lulus SMK saya mau bekerja aja Kak. Apakah ada tekanan sekarang karena masalah ini? Tidak ada Kak, tidak ada. Oke, berarti karena masalah setelah lulus kuliah mau bekerja ataupun kuliah seperti ya. Ya. Oke, mungkin adik di sini adik perlu meningkatkan rasa percaya diri adik. Jangan adik ikut teman-teman adik setelah SMK mau kuliah ataupun bekerja. Tapi di pihak lain adik juga merasa kebingungan karena orang tua adik dengan keinginan adik seperti itu ya. Mungkin orang tua adik dengan paman kakak mungkin memiliki pendapat yang sama. Setelah kuliah mau melanjutkan setelah tamat SMK mau lanjut kuliah atau kerja, tapi saran orang tua disarankan untuk kuliah. Jadi adik selama orang tua adik mampu untuk membiayai adik kuliah, mampu mensupport adik, mendukung adik untuk kuliah, lebih baik adik nanti bisa mempertimbangkan kini orang tua adik, dan tentunya orang tua itu akan mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya. Tidak mungkin orang tua tidak mengharapkan hal yang tidak baik. Karena apa? Dari persaingan kerja sekarang mungkin tidak hanya skill, memang skill itu utama ya. Mungkin adik setelah SMK adik sudah memiliki skill dalam bidang adik sendiri, jadi adik sudah siap untuk bekerja seperti itu. Mungkin nanti harapan orang tua adik itu mungkin adik bisa memperdalam skillnya itu seperti apa dan bisa bersaing lagi di dunia kerja, tidak hanya sebatas tamatan SMK mungkin seperti itu. Itulah mungkin harapan orang tua adik. Jadi dengan hal tersebut adik bisa dipertimbangkan orang tua adik. Jadi adik di sini jangan ikut teman, adik harus percaya diri dengan hal apa yang adik miliki dan jangan adik ikut teman. Mungkin nanti teman adik setelah lulus SMK langsung kerja, tapi dia sudah memiliki skill yang lebih daripada adik, dan tentunya adik mungkin akan tersisihkan dengan teman adik sendiri. Maka adik akan bersaing dengan rekan adik sendiri, sehingga mungkin nanti bisa membuat hubungan adik renggang karena persaingan kerja, adik bersaing dalam industri tersebut seperti itu. Jadi apakah adik masih kebingungan sekarang? Tidak ada Kak, saya akan mengikuti kata hati saya. Saya akan mempertimbangkan apa yang dibilang kedua orang tua saya. Saya akan melanjutkan kuliah. Oke, karena adik sudah tidak bingung lagi dan mau mempertimbangkan apa yang diarahkan oleh orang tua, dan adik mengikuti kata hati adik dan tidak mengikuti teman-teman. Jadi adik harus selalu percaya diri dan tetap semangat dalam mengikuti kehidupan di masa mendatang, karena tentunya hidup adik itu ada di tangan adik, masa depan adik ada di tangan adik. Jadi adik harus mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan adik. Seperti itu. Jadi jika adik sudah tidak
diakhiri? Bisa, Kak. Oke, karena konseling ini sudah diakhiri, terima kasih adik Kona sudah sukarela datang ke sini dalam